berita di luar sana itu hebohnya nggak karuan tuh Kang Asep. Cerita Kang Asep tuh sebenarnya gimana tuh dari Tole Iskandar segede itu pindah ke sini yang segede ini katanya miskin. Kang Asep lama banget kita nggak ketemu. Siapa nih? Sama-sama udah lama banget kita hidup bertahun-tahun Kira-kira ya ketemu. berapa ini. tahun Kang Asep? 10? Wah, ada 10 tahunan mungkin Ada kali paling ya? Pada, iya. Kang Asep, yang aku penasaran tuh gini Kang Asep. Mhm. Berita di luar sana itu hebohnya nggak karuan tuh Kang Asep. Iya. Mulai Kang Asep bangkrut, ya, Kang Asep banyak utangnya, Kang Asep pindah rumah, Kang Asep cerai juga. Iya. Nah itu sebenarnya pikiranku gini loh Kang, kita tuh pengen dengerin langsung nih, ya. Cerita Kang Asep tuh sebenarnya gimana tuh dari Tole Iskandar segede itu pindah ke sini yang segede ini katanya miskin. Ini kok gede kayak gini rumahnya gimana tuh? Gimana Kang sebenarnya itu Kang? Ya alhamdulillah Pak Dek, ya mungkin perjalanan hidup ya. Ya saya mungkin emang dari dulu mungkin semua juga ya teman-teman tahulah perjalanan hidup saya dari nol. Setelah begitu ya alhamdulillah ya kita usaha berjalan ya. Setelah begitu dengan ujian, berbagai macam ujian ya. Karena mungkin juga banyak lalainya, kita gimana-gimana, saya ngalamin sampai betul-betul hancur, bangkit lagi, ya alhamdulillah subhanallah. Sebentar. Ya. Itu mulai Kang Asep merasa hancur itu kayak apa Kang Asep? Modelnya, bentuknya kayak apa? Jadi begini Pak De, ya mungkin ya ini kan selama ini saya emang ujiannya saya awal mula kerampokan dulu Pak De. Itu kerampokan di mana? Kerampokan waktu Apa itu tuh? di sana di Tole di kantor. Oh, yang komputernya hilang semua itu ya? Itu semua data-data server semua, tapi yang betul-betul apa? Yang benar data-data yang terutama yang hilang itu semua server semua ya, komputer-komputer yang malah yang enggak, yang barang-barang berharga yang lainnya yang diambil tuh data-data semuanya. Kang, itu Begitu. kan yang berita di luar, yang negatifnya tuh Kang. Mhm. Itu komputer data yang segitu banyaknya hilang. Mhm. Itu kan katanya Mhm. lo ini, Iya. itu ada upaya penghilangan jejak atau apalah kaitannya sama apa gitu, gimana sih Kang? Itu sebenarnya gimana itu? Saya juga itu ya, waktu itu makanya juga saya kaget ya. Pagi-pagi itu satpam datang, yang lainnya karena waktu itu kan emang tiap malam kan dijaga dengan polisi ya. Iya. Dia dengan ada apa ya, perampokan pakai senjata laras panjang. Sampai polisinya juga diikat ya waktu itu di musola ya, tapi yang diambil semua data-data yang diambil semuanya itu. Data-data server yang diambil, ya syukur alhamdulillah emang ada backupan gitu Pak De. Itu dari Ya. pesaing Kang Asep atau gimana waktu itu? Saya sih walau alam Pak De ya. Ya karena juga dari situ nggak lama ya, selang berapa bulan kemudian, nggak berbulan-bulan lah, masalah KPK. Itu kenapa KPK? Yang saya ini kan ya istilahnya saya bekerja apa di pemerintahan enggak ya apa urusan dengan pemerintah apa segala macam juga enggak. Waktu itu ada masalah pajak pribadi, saya pajak pribadi alhamdulillah tapi udah bayar kita waktu itu 2006 sejumlah seingat saya itu 300 juta lebih. Saya udah clear, cuman emang ada oknum mungkin pajak dari situ ya yang betul-betul dia mau ngerjain saya. Karena waktu itu tuh dia udah mungkin di TO dengan KPK Pak De. Yang waktu itu yang sempat masuk berita Kang Asep ditangkap sampai di Iya. cekek gitu ya waktu itu ya. Ya karena saya ya waktu itu wah saya juga kaget kan, apa urusannya saya masalah KPK kan. Masalah KPK kok sampai segininya. Istilahnya ya saya cuma hanya pedagang ya. Pedagang pat ya. Kok sampai ke urusan masalah KPK kan, saya kaget juga kan. Iya, betul. Udah akhirnya karena ada si oknum ini ya, yang masalah oknum pajak ini dia memeras. Saya udah ada bukti-buktinya gimana ternyata ya di luar dugaan, ternyata dia ada kerjasama dengan manajer keuangan saya si oknum ini gitu kan. Akhirnya karena udah ditarget mungkin si oknum pajak ini, karena ada beberapa perusahaan yang ini juga diperas gitu kan. Akhirnya kena, tapi syukur alhamdulillah karena kita nggak bersalah ya. Dalam 1 kali 24 jam saya bisa keluar. Ya alhamdulillah banget, bersyukur banget karena kita betul-betul nggak bersalah. Nah, dari situ kan proses kan
berlanjut terus. Ujiannya tuh subhanallah. Apalagi setelah tadi kerampokan, kemudian KPK, habis itu pajak. Ya, pajak. Cobekan masalah pajak, habis ya, itu dicek semuanya. Dari situ masalah keluarga, nggak sampai di situ juga, wah bertubi-tubi lah. Itu caranya mepet terus, ya mepet waktunya sangat berdekatan. Ini masalah keluarga ini, masalah apa ini Kang Asep? Kan keluarga itu ada istri, ada anak, ada mertua, ada orang tua, ada, itu yang mana nih? Yang dengan awal mula ya saya dengan mantan istri saya, ya terus mantan istri saya mungkin ada gimana hanya setelah saya pisah ya dengan istri saya, saya mulai lagi, nggak sampai di situ, terus ada investor masuk di situ, bukannya kita juga baru berjalan mungkin 2 bulan 3 bulan, jungkir balik lagi. Tiba-tiba dia minta diiniin ya, karena dia minta masalah uang, minta dikembalikan. Karena juga ada waktu itu saya emang udah nggak kepegang, akhirnya saya buka lowongan tuh cari, waktu itu saya seorang GM itu, sama manajer marketing. Waktu itu masih produksi barang-barang aksesori aparel itu Pak? Masih produksi, masih berjalan juga masih berjalan tuh. Tiba-tiba ya saya dituduh yang enggak juga, ini juga saya nggak terima, padahal kan konsultan pajak, konsultan keuangan juga dari beliau ini kan. Akhirnya saya kan coba, saya minta diaudit langsung. Sebentar, tadi kok Kang Asep bilang soal apa tadi itu? Investor gitu. Itu kenapa? Karena emang sudah mulai turun jualannya? Udah mulai turun karena buat pengembangan, buat pengembangan kan ada beberapa produk yang mau dikembangkan lagi ya. Setelah itu ternyata nih kita rekrut seorang GM waktu itu, dia ternyata juga belum menguasai masalah sistem apa segala macam, malah dia melaporkan yang enggak bahwa ini enggak jelas nih. Akhirnya saya ada clash, saya nggak terima, saya minta diaudit. Ya selama 3 bulan itu ternyata dicek sangat luar biasa, dia modal dari 7,5 miliar, baru 3 bulan udah hampir 8,4 M tuh waktu itu. Udah ada penjualan kan, udah bagus, cuman saya udah nggak, saking mungkin saya juga nggak kesel juga, akhirnya saya dibalikin tuh uang gitu kan. Nah setelah itu Kang Asep, nah dari situ ujian nggak sampai di situ Pak De, luar biasa ya. Setelah saya nikah lagi, saya lah coba berusaha berkembang ya. Bukannya kita ini ya waktu itu saya ada yang istri yang kedua tuh jalan, bener-bener dia bagus, usahanya segala macam, dia bersyukur saya dengan kondisi saya yang sangat juga itu waktu itu yang bener-bener saya kesulitan situ. Jungkir balik betul-betul ya. Ya kalau misalkan kita cerita nih, sampai buat makan hari-hari udah kebingungan gitu juga. Sampai segitunya saya tuh. Ya, itu ketika Kang Asep nikah lagi, itu masih tinggal di Tol Iskandar? Masih di Tol Iskandar, saya masih di Tol Iskandar ya. Itu barang-barang asetnya kan masih banyak Kang Asep? Masih banyak, tapi ya subhanallah ya, ujian mungkin bagi saya itu, saya waktu itu kan juga, ya waktu dulu ya, saya sampai 2000 mungkin dari tahun 97 saya punya akhir itu sampai 2014 saya tuh alhamdulillah nggak punya masalah hutang ke bank ya, awal mula gimana. Oh jadi awal mula saya ke hancur gimana setelah saya uang itu ya pinjam, akhirnya kan saya kan nggak paham ya masalah itu, masalah ke bank gimana. Waktu itu pinjam duit berapa Kang Asep? Karena waktu itu terserah Pak De, saya kan nggak paham ya masalah pinjam ke bank ini buat pengembangan. Waktu itu kan ada produk-produk luar ya, bukannya ARS yang buat bisa dikembangkan katanya gimana, ya udah saya nggak ngerti masalah urusan ke perbankan. Akhirnya pinjam lah, diurus-urus, dapat keluar sampai 32 miliar. Itu tahun berapa tuh berarti itu? Tahun 2014-2015 kurang lebih itu. Iya. Tapi subhanallah ya dari situ betul-betul ujian bagi saya itu terus menerus. Waktu itu saya masih punya stok kurang lebih sekitar antara 80 sampai 90 M tuh. Mobil aja ya alhamdulillah ya, bukannya kita ini mah kita buat motivasi juga, buat sharing juga ya, buat teman-teman juga. Itu mobil aja mungkin ada sampai 25 biji makan, ada ya alhamdulillah lah. Mobil apa segala macam, stok segala macam. Itu dijual semua waktu itu. Udah akhirnya dari situ ya, setelah itu makin turun dengan tadi yang saya cerita dari awal kita, dari awal kerampokan, terus KPK, terus masalah pajak, terus masalah rumah tangga. Nggak sampai di situ Pak De.
Ada investor tiba-tiba saya harus balikin, wah jungkir balik seadanya. Iya. Makanya saya sering dengar cerita mungkin teman ya, aduh saya nggak punya uang. Saya suka cerita, baru nggak punya uang, udah keluh kesah ke situ. Kan kamu nggak mungkin percaya itu kan. Saya punya nih ARS, punya misalnya di tempat masih ada kayak gimana. Hutang ke situ, hutang, kamu punya hutang nggak? Ya ada utang paling mungkin 10-20 juta, saya utang puluhan miliar kayak situ. Uang nggak punya, rumah tangga bubar jalan itu. Makanya kita apa? Kita bersyukur Allah masih kasih kenikmatan kesehatan juga itu. Dan yakin karena kita betul-betul ya alhamdulillah mungkin saya dari perjuangan hidup mulai dari nol jungkir balik kayak gimana udah kebangun mungkin mental dengan perjuangan yang sangat luar biasa gitu ya. Yaitu alhamdulillah mulai jalan lagi. Sebentar, saat Kang Asep tahun kira-kira 2018 itu yang pas utangnya banyak-banyaknya Kang Asep? Iya, itu utang sampai 45 miliar saya Pak Dek. Itu sampean nggak stroke ya? Alhamdulillah. Makanya kalau kita nggak punya ya keimanan, nggak punya mungkin agama udah stroke Pak Dek. Udah bisa di depan tiang bendera bisa. Udah bisa, wah udah luar biasa Pak. Saya tahu Kang, tapi gini loh maksud aku tuh Kang Asep kan bilang nggak punya duit ya, makan aja susah gitu saat itu. Ini kok tiba-tiba rumahnya segede ini tuh gimana ceritanya Kang Asep? Sebetulnya Pak De, ini tuh saya udah lama Pak De. Alhamdulillah ya, saya dulu ya emang dari nol, saya alhamdulillah punya rumah di belakang di sebelah sana. Saya ngerintis, saya ada uang, saya beli aset, alhamdulillah. Saya udah ngebangun rumah ini. Oh jadi sebelum bangkrut banget sebenarnya sudah ada. Udah ada saya ini, udah ngebangun ini. Ini kenapa nggak dijual buat ngunasin utang Kang Asep? Karena kalau misalkan posisi juga di sini, ya alhamdulillah itu juga udah banyak terbayar, ya alhamdulillah dari sekian puluh miliar hanya mungkin ada sisa ya masih bisa keinian lah. Saya sujud syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ngejual juga dengan sekarang kondisi sekarang emang kan sangat sulit ya. Iya. Apalagi dengan mungkin posisi di sini meskipun agak lumayan juga harganya karena kan ini kan luas kurang lebih 1.750. Aku ngebayangin tuh gini. 45 miliar itu angka yang gede loh Kang Asep. Itu terus gimana sampai lunasinya ya atau nyicilnya kayak apa gitu? Padahal makan aja susah. Gimana tuh? Subhanallah Pak Dek. Kita yakin ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya alhamdulillah saya bersyukur, sekali lagi sujud syukur. Allah berikan satu-satu solusinya ya saya salah satu yang lepas aset. Ya kantor mau tidak mau suka tidak suka ya udah. Kita buat mengurangi beban. Yang dituliskan dari yang tulis Skandar emang kan saya lepas. Saya bersyukurnya tuh alhamdulillah dulu ya lagi usaha tuh apa. Makanya saya tuh ada dikit-dikit beli aset lagi ada yang dulunya itu. Dulunya. Makanya dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya untung alhamdulillah tuh saya masih ada beberapa ya aset-aset. Tapi kan tuliskan dia dijual kan nggak mungkin bisa nutup segitu Bang. Ya alhamdulillah makanya tapi ya itu tadi ya alhamdulillah ya yang di luar dugaan di luar pemikiran kita ada aja rezekinya Pak Dek. Ada aja ya. Ada aja alhamdulillah ya. Kuasa Allah ya betul-betul saya udah saya bisa nutupin dikit-dikit meskipun sekarang masih ada cuma nilainya yang sangat jauh ya. Mungkin udah kebayar hampir sekitar 30 miliaran melebihi. Oke. Saya tuh alhamdulillah ya bersyukur banget ya. Juga ada beberapa mungkin teman-teman, sahabat saya yang masih ada juga sangkutan tapi dia yang sangat luar biasa toleransi banget ya sama saya dan alhamdulillah ya mulai berjalan. Nah, makanya kalau misalkan kita ceritain yang tadi mungkin kayak teman misalkan masalah nggak punya uang, nggak punya misalkan masalah bab hutang apa gimana, saya jauh lebih berat pada betul-betul. Saya ngalamin sepahit-pahitnya tuh bukannya sebulan 2 bulan. Saya berapa tahun kayak begitu. Tapi dengan kita ya dikasih kenikmatan dari Allah yang udah berapa tahun, saya mungkin belum seimbang dengan sekarang ya Allah lagi betul-betul uji saya ya lagi inian kan. Tapi alhamdulillah ada aja solusi, ada aja jalan. Yang penting kita benar-benar jalannya benar gitu Pak De. Dan kita misalkan masalah hutang
Namanya hutang kan berat Pak De. Apalagi ya bukannya ini, ngeri banget dah. Makanya dengan perjalanan saya ini, tapi subhanallah kalau satu udah kita kasih kenikmatan satu udah luar biasa nikmatnya kan. Makanya, makanya kalau misalkan lu kan nggak bakalan percaya. Kondisi saya ini sebenarnya kayak gini. Kan satunya ada ATM, coba ke ATM kalau nggak percaya mah. 150.000 kan saldo tidak cukup, bukan diambil juga. Gitu. Sampai mau pernah saya nih bulan Ramadan ya, mau beli aqua aja kagak punya duit. Buat aqua doang tuh. Mungkin orang nggak percaya. Lihat rumah gede, lihat kantor kan gede, lihat apa, mungkin nggak percaya. Ya itu yang saya alami, saya jalani, saya buat makanan sampai kumpul-kumpul, ada duit recehan nih, 500 perakan, 1000-an, saya kumpul-kumpul sama anak-anak, sampai segitunya. Dan ngalamin itu bukannya sebulan 2 bulan saya, betul-betul kondisi sangat sulit. Belum anak sekolah, mikirin kayak gimana, ya Allah udah bener-bener perjalanan tuh yang sangat luar biasa ya. Setelah kan saya nikah lagi, itu ujiannya tuh nggak sampai di situ. Makanya saya juga, kok ada apa di balik ini tuh? Kok saya tuh nggak beres-beres, itu nggak tuntas-tuntas ya? Ya nggak ada jalan, kalau menurut saya nggak balik lagi. Ya Allah, ada apa di balik ini tuh? Kok saya tuh, subhanallah ya, bukannya kita riak, bukannya ini mah hanya buat sharing, buat motivasi. Saya alhamdulillah. Sholat malam gak pernah ketinggalan gitu ya. Sholat berjamaahnya saya jaga selama berapa bulan. Semuanya hanya kebongkar semuanya. Ternyata di balik itu, ya Allah. Nah udah kalau misalnya kita cerita ya, malah aib saya juga gak mau masalah keluarga. Akhirnya saya pisah lagi sama istri ya. Oh pisah lagi berarti? Pisah lagi sama istri ya. Itu betul-betul. Punya dari istri yang kedua punya anak berapa? Punya anak 2. Sekarang umur berapa dia, anak kecil? Anak saya udah 7 tahun mungkin. Yang saya sedih ya saya itu. Dua anak? 2 anak saya sampai sekarang udah 2 tahun lebih. Nggak ketemu? Saya belum bisa ketemu anak. Kenapa nggak bisa? Ya karena juga mungkin saya selama ini nggak bisa nafkahin ya. Dia dengan kondisi dan keadaan, tapi saya bersyukur. Saya bersyukur sekarang udah mulai saya. Dia sekarang namanya siapa aja Kang Asep? Paradina. Sekolah di mana sekarang dia? Dia kelas 1 sama TK. Itu. Emang ada larangan ketemu secara hukum atau gimana Kang Asep? Saya juga kalau kita bisa itu, saya nggak kuat Adek. Makanya insya Allah saya dengan semangat, dengan motivasi, dan saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Hujan juga kan nggak mungkin hujan terus, pasti ada redanya. Ujian juga nggak mungkin ujian terus, pasti ada terusan. Yang penting kita jalan benar, kita minta sama Allah, kasih jalan keluar, kasih jalan solusi. Alhamdulillah. Dengan perjalanan yang penuh lika-liku, penuh perjuangan. Ibarat saya itu apa? Ibarat kalau kata agama, ibarat buah kelapa. Dari atas dijatuhin ke bawah, udah di bawah, udah dibacok, udah dibeleng, udah gitu dikerok, udah dikerok diparut, udah diparut diperet lagi. Subhanallah, insya Allah jadinya. Itu hidup Kang Asep kayak gitu ya? Wah luar biasa Pak Dek. Kalau saya cerita, makanya saya ke teman-teman suka sering motivasi. Lu pada kalau dibanding saya, nggak ada apa-apanya. Ujian yang subhanallah, luar biasa. Nah karena alhamdulillah mungkin saya sedikit, karena mungkin perjuangan saya dari nol ya, betul-betul hidup di jalan ya, di balapan, mental udah betul-betul kebentuk gitu Pak Dek. Kalau nggak kuat-kuat mah, wah nggak punya iman. Itu saat Kang Asep benar-benar di bawah. Iya. Itu jumlah Kang Asep, teman-teman Kang Asep itu berapa yang ingat Kang Asep? Alhamdulillah. Nah disitulah arti gunanya sahabat, teman. Kelihatan kalau kita lagi betul-betul susah. Subhanallah ya alhamdulillah. Itu banyak Kang Asep. Banyak teman-teman saya yang masih support, yang selalu datang, yang selalu nyemangatin saya. Itu yang mungkin kan gimana mungkin amal-amal kitanya Pak Dek. Ya. Kalau mungkin ya alhamdulillah meskipun saya kondisi kayak begini, kan kelihatan mana orang yang betul-betul sahabat, yang betul-betul sejati ya. Ya mungkin ya belum ini ya, mungkin dengan teman-teman yang lainnya pahitlah mungkin perjalanan hidup saya.
Tapi ya kita harus betul-betul kuat, harus betul-betul kita kembali lagi, kita tidak ada upaya, hanya Tuhan. Meskipun masih punya utang gitu ya, Ya. tapi Ya. sekarang sudah mulai senyum. Ya. Katanya Kang Asep sekarang mempunyai pabrik di Garut ya. Itu pabrik apa sih? Itu juga udah lama Pak Dek. Saya itu ya sebelumnya juga udah lama dulu itu kan saya punya tempat, punya pabrik kebangun itu kan. Tadinya kan buat wear pack, ya baju-baju balap, ya konveksi apa. Ya alhamdulillah berkat juga ya ada keponakan saya nih kita kelola di ini lagi semuanya nih alhamdulillah berjalan. Nah dari situ saya bersyukur banget dapat kepercayaan dari Korlantas kan. Oke. Buat Bikin apa tuh? pengembangan, saya bikin jaket-jaket, ya celana, juga terus sarung tangan, terus juga sepatu, ya. Ya alhamdulillah buat motor-motor besar nih nasional. Alhamdulillah kita standar Masih jalan terus ya? masih jalan. Oh. Produk-produk ya AHRS ya, yang betul-betul udah standar buat di kepolisian Pak Dek. Ya mungkin ya perjalanan makanya buat motivasi ya. Teman-teman jangan pernah mengenal lelah ya. Kita harus betul-betul banyak bersyukur, berusaha ya, pantang menyerah dengan keuletan, yakin bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sempat memproduksi banyak baju balap lagi. Itu katanya juga ketipu lagi kan? Nah makanya kemarin saya nih biar bisa berjalan dengan anak saya kira itu ya udah sok bikin perusahaan baru ini biar berjalan. Bapak nggak ganggu, Bapak biar cari yang lain nih, biar ini dipertahankan. Iya. Kita ada seorang manajer, ya Allah ya itu tadi. Bukannya ini malah selama 2 tahun saya kagak ini kan dikirimkan di cross check dengan anak saya, malah anak saya ketipu juga. Akhirnya selama 2 tahun ini penggelapan Pak. Ini baru kebongkar 2 bulan yang lalu. Itu kan emang ujiannya luar biasa. Mungkin karena pengawasannya kurang ketat kali Kang Asep. Karena saya terlalu percaya juga dikirim nih anak-anak saya nih dua-duanya udah bisa berjalan gitu kan, bisa kontrol kayak gimana. Karena saya kan ngurusin ya proyek-proyek Korlantas gitu kan. Saya kan fokus di situ aja gitu kan. Dikirim pas saya kemarin ke Garut ini ada yang nggak bener di situ nih, ini ada yang nggak beres ini. Udah. Karena saya kan udah berkecimpung di situ kan udah puluhan tahun, jadi saya tahu kan ini nggak bener. Dia Pak katanya ntar laporan di Depok kagak bisa, nggak mau tahu. Saya harus besok kalau saya tunggu pas itu di Garut. Itu saya baru ketahuan ya, dari situ baru ketahuan. Kebongkar ketahuan Pak Dek. Berapa ruginya Kang Asep? Ya kalau yang 2023 nih yang udah kebongkar 1 M-an lebih lah. Ya kalau bagi saya kalau sekarang kondisi sekarang kan udah sangat lumayan ya dengan kondisi ini yang paling besar nih 2022 nih. Berapa hampir 800 wear pack. Itu berapa nilainya itu? Kalau misalkan kita punya margin misalkan ya rata-rata 2 juta aja udah 1,6-an. Gitu. Itu nggak dituntut Kang Asep yang penggelapan ini itu? Ini dia kemarin penggelapan udah bikin perjanjian ternyata sekarang ini kabur nih. Saya cari-cari nih orangnya nih. Gitu karena kemarin sudah niatan dia mau beresin gitu kan. Ternyata ya kondisi kayak begini dia disebarin ke teman-teman aja ya namanya nanti paling. Karena dia juga matiin jalan dia sendiri Pak Dek. Apalagi dunia racing kan kita tahu sendiri Pak Dek. Orangnya hanya itu aja gitu kan. Di Garut itu berapa penjahitnya Kang Asep sekarang? Kalau di Garut ya karena sekarang dengan keponakan saya mengembangkan keponakan saya baju-baju koko Pak Dek. Oh. Ya baju koko itu lumayan banyak karyawannya. Baju muslim berarti? Baju muslim. Cuman baru yang cowoknya aja. Karyawannya berapa kan penjahit kurang itu? Lebih mungkin kalau penjahitnya 150-an mah ada lebih mungkin. Banyak juga ya? Iya gitu kan. Penjahitnya di sana ya. Itu jangan-jangan Kang Asep nanti akan beralih bikin bajunya enggak terus bikin baju muslim jangan-jangan enggak? Enggak, insya Allah tetap kalau ya? Misalkan ini kan saya pengen bikin nih divisinya nih, divisi ARS sebentar ada divisi muslimnya gitu. Oke, kan, mantap. itu yang sangat buat pengembangan ke depan yang sangat luar biasa gitu Pak Dek. Nah ini lagi saya cari modal gimana biar bisa cepat pulih lagi semuanya. Nah kalau dulu kan ARS itu ngetopnya kan soal knalpot kan? Ya. Mau bikin lagi knalpot? Enggak kapok sampai? Insya Allah. Enggak kapok sampai? Enggak, alhamdulillah. Jadi Kang Asep nanti rencananya ada 2 divisi dong, ARS balap sama ARS baju muslim. Iya. Di baju balap juga di ARS-nya juga ada divisi, ada on road, ada off road. Aparelnya nih ya. Iya. Baik mungkin kan juga
insya Allah ke depan bisa mengembangkan lagi partnya juga. Oke. Kalau aparelnya kan udah jelas ada yang buat on road, ada yang off road. On roadnya ada yang racing sama yang touring, dan insya Allah divisi yang muslim. Karena yang sekarang lihat ya apa yang udah berjalan di keponakan saya ini muslim yang sangat luar biasa begitu kan. Prospeknya bagus banget ya. Bagus banget, dan juga ya akhirnya juga sendiri insya Allah kalau misalkan dikembangkan lagi dengan online yang udah sangat luar biasa ya, anak-anak di keponakan semua pada belajar dan alhamdulillah udah pada berhasil begitu. Oke. Pada ya. Pertanyaan terakhir Kang Asep. Siap. Dari 20 tahun Kang Asep ini berkecimpung di balap dan maupun produksi balap. Lebih dari 20 tahun. Berapa tahun Kang Asep sebenarnya? Saya udah 30 tahunan. Oh, 30 tahun ya? Iya. Oke. Iya. Nah, dari 30 tahun itu Kang Asep, kira-kira naik turunnya grafik hidup Kang Asep itu kira-kira pelajaran apa Kang Asep yang bisa sampean sampaikan ke kawan-kawan gitu? Udah banyak banget Pak Dek. Ya cuman kalau misalkan ya itu tadi ya, perjalanan hidup saya mungkin dari awal mula dari usaha dari nol, dari modal 3.500.000 sampai bisa punya alhamdulillah setuju punya ARS, dari punya ARS jungkir balik lagi nih ke bawah nih ya, dengan perjuangan dengan wah subhanallah kalau misalkan kita pikir mah ya, tapi kita dengan kemauan, dengan kerja keras dan keyakinan kita sama Allah ya, yakin pasti ada solusi. Dan betul-betul ya dalam hal ini pantang menyerah. Betul-betul kuncinya. Pantang menyerah, ujian gimana dan pasti ada jalan, pasti ada solusi. Yaitu yang saya alami, kadang-kadang kan kita namanya manusia biasa ya. Wah, dengan berbagai ujian, udah drop banget. Itu saya alamin. Saya alamin gini Pak Dek, terus terang nih. Saya sampai mikir mau bangun tidur aja udah nggak mau. Bener satu. Ngalamin Pak Dek. Saya ngalamin, ya Allah. Saya lihat pikirannya udah jelek-jelek. Pernah nih, saya itu padahal mau ada kerjaan, mau dapat kerjaan. Saya ke Labuan Bajo. Saking lagi kondisi bener-bener saya lagi keadaan stres bener-bener. Saya naik pesawat, ya. Saya sampai pikir itu pas saya di pintu darurat tuh. Saya mau buka saya mah, ngalamin saya begitu. Mati semua nih, dosa saya juga. Iya. Sampai benar-benar saya ngalamin segitunya saya. Sampai pengen bunuh diri ya benar? Benar saya ngalamin. Jadi pikirannya tuh yang udah di luar ini kan, halusinasi begitu. Saya mikir lagi, ya Allah. Udah pikirnya udah sampai segitu. Di tol nih, tuh saya tuh sampai merinding. Saya sama istri saya tuh, sama teman saya. Saya mau loncat, ngalamin saya kayak begitu. Sampai saking udah depresinya, saking udah stresnya. Tapi udah dari situ saya, itu pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Jadi apa kita yang dipikirkan nih, kadang-kadang nih manusia nih, udah ketakutan yang luar biasa. Wah, takut ini takut. Itu yang harus kita juga bisa gimana ya, bisa mengantisipasi, bisa menahan diri. Gitu ya. Dengan kita dengan mengaji, dengan berzikir, alhamdulillah Pak Dek. Kalau nggak kuat-kuat mah udah eblen saya udah nggak tahu gimana. Udah saatnya udah ujian yang sangat luar biasa. Nah ini yang motivasi saya buat teman-teman ya. Jangan pantang menyerah. Jangan pikiran kita gimana. Kita berserah dan yakin kita berusaha, minta terus sama Allah, berjuang terus, yakin pasti ada solusi. Nah, oke. Siap. Gitu. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dan yakin dan kita niat benar. Kunciannya nih. Niat benar, ya kita punya utang juga niat bayar, cuman minta hanya masalah waktu dan yakin masalah utang itu masalah berat. Dan itu dan juga ya kita dengan semangat juang, dengan ya itu tadi yang saya tadi bilang, hujan juga pasti ada redanya, nggak mungkin hujan terus. Hujan juga pasti ada kelulusannya. Yang penting kita yakin jalan benar, pasti ada solusi, pasti ada jalan. Ini kunciannya Kang Asep nih. Jadi teman-teman, kisah hidupnya Kang Asep ini yang naik turun luar biasa perlu jadi pembelajaran kita semua bahwa pasang surut hidup itu adalah bagian dari irama. Dan pesannya Kang Asep adalah kita jangan pantang menyerah, selalu berusaha, berserah diri pada Tuhan. Dia tadi bilang hujan tidak selamanya akan hujan, pasti akan kering.
Itu dia.